Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Uhibbukum fillah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Faman اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah beri. Alhamdulillah, Allah telah hidupkan kita setelah Allah matikan, itu pun nikmat. Makanya kita mengucap Alhamdulillah. Semoga Allah tambah keberkahan hidup, keberkahan iman dan amal soleh lainnya. Alhamdulillah lah sampai juga kajian tafsir subuh kita di surah Al-Baqarah ayat 173. Kemudian kita berkirim salam bersalawat untuk Nabi kita Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Kita harapkan syafaat beliau di yaumil qiyamah kelak. Innama, sesungguhnya, innama itu lil hasar, untuk hanya saja maknanya, pembatasan, hanya saja. Harrama, ia mengharamkan, alaikum, atas kalian, berarti Allah mengharamkan atas kalian, al-maitah, bangkai, waddam, ad-dam itu darah, walahmal khinzir, wadan lahma itu daging, khinzir babi, wama uhilla bihi, dan apa saja, maksudnya makanannya apa saja, uhilla bihi, disembelih dengannya, li ghairillah, untuk selain Allah. Famanitturra, fa maka man siapa, itturra, famanitturra berarti yang darar, inyo terpaksa atau darurat, kalau ndak dimakan mati. Jadi siapa yang terpaksa dalam keadaan darurat, ghaira baghin, syaratnya ghaira baghin, tidak selain baghin, bagha yabghi wa may yabtaghi, artinya mencari, dicari-cari alasan atau ingin, wala adin, wa dan la juga tidak ad, melampaui batas, ada tidak karena keinginannya atau tidak ingin melampaui batas. Fala, fa maka la, tiada, itsma alaih, tidak berdosa baginya, berarti mulia. Fala itsma alaih. Innallaha, sesungguhnya Allah, ghafurun, maha pengampun, rahimun, maha penyayang. Jadi kita lihat tafsirnya, kalau Imam Qurtubi mengatakan ada 30 hampir hal yang ada dalam ayat ke. Berarti kalau 30 sampai ayat, satu
persoalan 1 menit berarti 30 menit lah. Kita pilih saja yang pas atau yang cocok, karena ada keterangan-keterangan yang secara fikih memang harus dikaji, sebab itu perkara yang sangat penting bagi awak. Kalau sebelumnya Allah sekecian, makanlah yang halal lagi baik wahai manusia, terus orang beriman, wahai orang beriman, makanlah yang baik-baik. Setelah Allah sabut makan yang baik-baik, ikonyo yang tidak baik, ikonyo yang haram. Innama harrama alaikum, berarti selain yang haram kok boleh. Jadi maksudnya Allah bagi tahu, kau yang tidak elok, kalau yang tidak elok jangan dikonsumsi. Yang tidak elok tuh, yang pertama al-maitah, bangkai, apa saja yang tidak disembelih jadi bangkainya. Apa saja bangkainya. Kalau dalam ayat kau tidak ada pengecualian. Pokoknya Allah mengharamkan bangkai. Baru kau ditaksis, namun dikhususkan dengan hadis. Kecuali misalnya bangkai ikan atau bangkai belalang, itu kan taksis namanya, pengkhususan. Dalam ayat kau umum saja, pokoknya Allah mengharamkan bangkai, seharusnya bangkai ya. Kecuali itu dalam hadis Allah jelaskan bangkai ikan. Jadi kalau ikan tidak perlu dibaca bismillah Allahu akbar. Bangkai belalang, makan belalang, mati belalang itu boleh, cuman awak alun biasa saja gitu kan. Entah kok ada besok sama tahun zaman banyak belalang ke sawah gitu kan, dikumpulan, digoreng, dirandang, dibelo randang belalang. Dan itu halal, cuman awak dek alun biasa. Tahun ini awak natuk situasi ke depan kan. Yang jelas kita lah paham bahwa belalang boleh dimakan, bangkainya tidak harus disembelih. Mungkin kalau yang kadang belalangnya banyak adonya dagingnya. Kalau kita ketik itu model makan kapitiang aja kan, tulang aja soalnya. Wadam, darah tidak boleh makan darah. Berarti ada orang yang makan darah, ada darah tuh dibekuan, dijual. Di Jawa ada tuh, namanya istilah tuh. Jadi darah tuh dibekuan, apa namanya? Lama. Ya model lama tuh. Darah beku. Tidak boleh, itu haram. Kecuali Allah beri kecuali ada dua dia, al-kabidu wattihal. Kecuali hati, limpo. Jadi hati itu kan darah juga. Limpo itu darah jo, tapi darahnya lah beku di dalam tubuh, bukan di bekuan proses manusia. Jadi bangkai nak boleh. Ikut jeleh ke namanya bangkai, tidak tahu kesuciannya. Jadi memang Allah ingin makan kita makanan baik-baik, sehingga bangkai jangan dimakan. Wadam, darah jangan dimakan. Karena berarti setiap yang dilarang oleh Allah pasti berbahaya. Apapun itu, dan Allah suruh, apa yang Allah suruh pasti bermanfaat. Itu keyakinan kita. Ayat yang disuruh Nabi, ayat yang disuruh Allah itu pasti ada manfaatnya. Sebaliknya ayat yang dilarang oleh Allah pasti ada mudaratnya. Celilah orang-orang yang biasa makan bangkai, makan darah atau telanjuan. Walahmal khinzir, daging babi. Iko ajaran wak model tuh, dan kita harus sabu iko, ndak bisa lo waktu tutupi itu. Ya sama halnya ketika berada di negara lain, ada orang yang ndak membolehkan sapi, ya bagi kita umat Islam sapi boleh. Daging babi Allah larang daging babi sebab ada hal di sana bermasalah, berarti daging itu. Apakah ditemukan daging cacing pita segala macam, itu terserah, itu hasil penelitian pembenaran saja. Yang jelas selama Allah melarangnya, bagi kita umat Islam tidak diawai-awai. Wa ma uhilla bihi li ghairillah, dan apa saja yang disembelih kalau tanpa selain Allah, jadi sesajiannya tidak usah dimakan. Pisang boleh dimakan, boleh, tapi kalau dijadian sesajian,
Kambing walaupunlah disembelih tapi dijadikan sesajian untuk pohon A, untuk jin B, untuk pokoknya tidak boleh lah. Untuk gunung A supaya tidak melatihnya dijadikan sesajian, itu tidak boleh dimakan. Ya kan banyak tuh ada buah segala macam, jadi susun-susun kan, dibuat sesajian datang di muka pohon gadang, di muka pohonku supaya tidak terjadi bencana segala macam. Atau hewan tu tidak disembelih bukan untuk supaya kuat pondasi rumah. Badayam dia boleh datang. Badayam boleh tapi yang tidak boleh tenung. Oh daging. Berarti menyembelih atas selain sedangkan badayam aja tidak boleh ada. Wah tambah wah ulang ni anak. Badayam tu boleh. Kalau sekedar hanya bismillah Allahu akbar tu makan kan boleh. Kalau ya badah ayam, badah jawi, badah sapi kan boleh. Yang tidak boleh tu ketika dijadikan ayam sebagai alat tenung. Itu tidak bolehnya. Sapi dijadikan alat tenung tidak dulu orang. Ayam dijadikan alat tenung itu tidak boleh. Jadi kalau itu yang dimakan, ya, sedangkan aktivitasnya saja tidak boleh. Apalagi memakannya. Kalau dulu tu buat dulu tu balik tinggal bertaubat. Jangan sampai kamu ko je lah. Ya kalau teragak makan ayamnya mah ada biah je lah ayam mah harus di anuan benar. Semua jo apa kuni itu indaknya ditawan, dia sosohnya ke kan yang tu bermanfaat lah tu mah. Di blender diminum iya bermanfaat. Semua asam tu diandamnya dalam minuman kan encak. Namanya infus water namanya kan, indaknya disimbang-simbang. Inilah bermanfaat dua. Cuman kalau disisipi, disusupi deh, bambu seperti awak lah yakin lo kan. Itu ya keyakinan itu yang membuat kita tubuh awak sehat akhirnya. Jadi jangan, itu larangan dari Allah. Tenung, ini masuk ke tenung babnya. Kalau itu kan khusus untuk makanan. Jangan sampai ya disembelih bukan karena Allah. Tapi nya baca bismillah Allahu akbar lo nya. Itu tergantung dari masing-masing awak lah tu. Lah jaleh, yang jelas yang haram tu jelas, halal tu jaleh. Al halalu bayyin wal haramu bayyin, kata Rasulullah. Yang halal itu jaleh, yang haram jaleh. Jadi kalau lah jaleh awak jangan dikerajonya yang samar-samar. Balik awak yang haram hanya bangkai saja bangkainya bersebut kok bangkai kambing jangan dimakan walaupun gadang. Bahkan Imam Qurtubi sampai-sampai mengkaji di situ dikaji misalnya bangkai kok. Apakah bulunya boleh dimanfaatkan? Apakah kulitnya boleh dimanfaatkan? Konyolah kalau jadi bangkai kah? Nah, sampai itu kajiannya. Walaupun ada khilaf ulama. Ada yang ngecian tidak boleh. Pokoknya lah bangkainya, apapun yang ada di tubuh itu tidak boleh. Kecuali ada kecualinya. Kecuali misalnya selamanya hidup boleh diambil bulu domba. Itu bulu domba itu kan selamanya hidup, kan waktunya hidup diambil tu. Berarti boleh ketika nyo mati pun lah boleh lah diambil. Misalnya yang meninggal aku batino, tentu ada air susunya. Ketika tidak disembelih matinya, air susunya kan masih ada. Ketika diperah air susu itu boleh tidak diminum. Sampai kesinan kajian para ulama, khilafiyah ulama. Ada yang membolehkan, ada yang tidak. Karena lah jadi bangkai. Kalau lah jadi bangkai maka seluruh tubuhnya jadi bangkai. Itu lebih aman. Tapi kalau ada yang bisa dimanfaatkan, kalau lah itu mubazirnya. Itu kajiannya para ulama dari dululah berbeda pendapat. Bagi kita yang paling aman itu adalah ketika lah disebut bangkai, tidak diawal-awal. Kecuali disembelih dulu, berarti kan daging yang isadonya yang ada di tubuh kan, ya, dari kulitnya, bulunya, kukunya, segala macam bisa dimanfaatkan. Kira-kira kalau memakai pakaian yang dari yang haram misalnya kulit buayo misalnya kan, kulit buayo, kulit ular gitu kan. Kan ada ikat pinggang kulit buayo, kulit tas ibu tas kulit buayo, kulit ular.
Sampai kesinan dikaji ulama. Kalau dasarnya memang haram, maka memakai pun setelahnya dianggap haram. Maka yang paling aman itu adalah tidak dipakai-pakai ya, namun itu walaupun setelah disamak. Kan kulit itu jadi halal kalau disamak, ada proses pensuciannya. Setelah itu boleh ya. Tapi yang namanya dasarnya yang haram, matawan kini sepatu pun ada dibuat orang dari kulit babi. Tandanya, kalau dipakai kaca pembesar tuh ada titik 3. Jadi orang tidak bisa, itu kehebatan Allah. Memang Allah maha hebat kan. Tidak bisa mengicuhan ikut kulit babi atau kulit yang lain. Kalau kulit babi itu ada tandanya titik 3-nya. Model titik 3 model kakinya loh. Kaki kan 3 nak. Kulitnya pun Allah kasih tanda sehingga kita tidak bisa mengicuh. Ada titik model titik 3-nya. Itu kulit babi itu. Jo kaca pembesar nampak. Itu tandanya diberikan oleh Allah. Jadi tidak bisa dihilangkan. Kalau bisa dihilangkan berarti kan bisa saja orang mengicuh kan. Itu diantara kekuasaan Allah. Jadi nak tahu maka cari tahu itu bahasanya. Makanya kata Allah, famaniturra, siapa yang darurat. Darurat itu kan tapaso nak dolai makanan lain. Ada bangkainya. Kan ada tuh kisah populer ya. Kisah populer Indo-Indo yang masak daging, bukan daging unta, daging keledai ya. Keledai yang nyelun makan beberapa hari. Walaupun kisahnya masyhur, ada yang memperdebatkan tentang sanadnya apakah sampai ke Rasulullah atau tidak. Tetapi sangat bermanfaat, khususnya bagi orang yang haji. Kan kisahnya ketika para dua malaikat bertanya, mana banyak sebanyak orang yang naik haji tahun kini main diterima oleh Allah. Kecilnya tidak ada yang diterima kecuali orang yang itu orang yang tidak jadi berangkat naik haji, itu yang diterima pahala coba. Kau malaikat, kalau riwayat itu malaikat. Terus mimpi, imam kau mimpi malaikat kau sedang di Allah. Jadi imam kau payahlah mencalik ke Syam, daerah Syam. Dicalik di sini orang sol sepatu. Orang mengalih soal sepatu dan tidak jadi berangkat haji. Bakon tak tu nyodek magiah tetangganya yang makan. Di antaranya kisahnya bahwa tetangga itu nak makan sebab orang miskin nyobatalan berangkat haji untuk magiah orang makan tu. Kisah orang makan tu sebabnya makan daging yang tidak boleh dimakan oleh orang lain. Padahal orang yang kena haji ko istrinya hamil, dek ngidam minta sepiring saya semangkuk saya wangi bana aromanya ndak. Iko halal bagi kami, haram bagi tuan. Bahkan udah tua sama-sama muslimnya. Sebab iko bangkai. Kamilah beberapa hari ndak makan, 3 hari ndak makan, anak nangis. Akhirnya do bangkai kami cuci, terus kami masak. Makanya bagi tuan iko haram, bagi kami iko halal. Famaniturra, saya yang terpaksa kecuali keadaan darurat, kalau ndak makan tewas Pak. Itu dasar darurat tuh, kalau tidak makan mati Pak. Tapi kalau masih bisa menahan Jawa, berarti belum darurat lah itu. Tapi darurat kedaruratan tuh gairah bagin, tidak sangat berharap memang tapaso Pak. Jadi kalau tidak maka mati anak leko. Akhirnya masak juga bagin karena tidak ada keinginannya, hasratnya untuk makan bangkai. Tapi terpaksa. Dan wala adin ndak sarunya bangkai itu lo nyuma sara kan banyak gadang tuh bangkai keledai, tapi cukup untuk makan itu saja pala lapa waktu itu saja. Jadi standar darurat tuh batahuan kondisi darurat di Madinah di Pasawangan ndak ada makanan lain. Kalau ndak aku bisa meninggal aku mah. Yang ada bangkai, yang ada darah, ada daging babi atau ada sesembahan orang gitu. Kita makan tapi wala bagin wanda inio tapi tapaso. Wala adin ndak lo melampaui batas, cukup menganyangan paru ialah. Kalau itu fala itsma alaihi, maka tidak berdosa baginya.
Jadi kalau dasarnya hanya darurat, darurat dia sebenarnya kan buliah sebenarnya. Darurat itu standarnya kalau ndak di karajoan mati meninggal dia. Berarti memanglah tapasobana. Jadi dalam urusan hukum Allah pun, makanya di akhir Allah Ghafurun, Allah Rahimun. Allah tu amat sayang kepada kita. Badona karihnya kalau bahasa Minangnya badantian dan tiang dah. Tapi badantian dan tiang tu ada jo kanduenya. Jadi ndak karih bekat tuntangnya dah, ada kanduenya. Oh ndak bisa, pokoknya itu haram. Udah habis cerita. Ndak. Allah saja ada kendornya. Kendornya kalau tapaso aja. Makanan yang haram tu makanannya haram tapi boleh dimakan kalaulah famaniturra. Kalaulah memang terpaksa betul. Cuman bagi orang-orang yang ingin memudah-mudahkan di kondisi yang model kalau disebut tapaso. Tapaso ba'ala itu dia mencuri punya tetangga. Kan tapaso. Itu bukan tapaso namanya, itu ada baginnya, ada keinginan mendapatkan harta. Wala adin, dan tidak boleh melampaui batas tapaso. Namanya itu dijarah kadai orang banyak-banyak itu dah tapaso tu dah. Karena dulu 2006 tsunami itu dia atau kekerasan waktu 98 tapaso tu dah. Itulah doa bagin, ada melampaui batas. Bagi orang beriman itu yang nyo jago. Keterpaksaan tu bilo nan tapaso tu, dan ketika pun lah terpaksa masih nyo pertimbangkan ikut nak keinginan nambodo dan nyo ndak mengambil yang melebihi dari batasnya. Cukup palapeh menghilangkan kedaruratan. Fala ithma alaih, ini insyaallah tidak berdosa baginya. Innallaha, sesungguhnya Allah Ghafurun, Allah Maha Pengampun, walaupun itu haram, insyaallah diampuni oleh Allah dosanya. Walaupun itu haram, itu sudah Allah haramkan, tapi di sana juga hadir bentuk rahim Allah. Allah Maha Penyayang. Jadi ndak badan tantang bana kareh ado lo masuknya bajulu-julunya. Tapi bila ada syarat, penuhi syarat dan ketentuan berlaku, atau famaniturra, sia yang terpaksa darurat. Ingat Allah suruh yang elok, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Serta jodoh ya wahai orang-orang yang beriman, makanlah oleh kalian yang baik-baik dari rezeki yang telah kami berikan. Terus Allah jelaskan ikonyo yang haram. Innama, hanya saja yang Allah haramkan ada bangkai. Tapi bangkai pun tidak semua. Allah taksis lah, Allah khususkan. Kalau bangkai ikan, bangkai belalang itu boleh. Wadam, darah. Tapi tidak sebenarnya darah ada. Hati, limpo, boleh. Walahmal khinzir, daging babi. Ada yang mudah-mudahan. Berarti tulang babi, duang babi, kulit babi. Pokoknya disebut, kenapa disebut lahmal khinzir? Kenapa disebut daging? Karena di antara tubuh hewan tu yang paling banyak dimanfaatkan adalah daging. Terus ndak ada kan di Malaysia ada hewan tanpa daging gitu kan. Jadi maksud daging tu disebut bagian dari babi, itu maknanya kullun. Disebutkan bagiannya itu maknanya keseluruhan. Jadi apa saja yang ada di babi itu haram. Dulu ada penelitian gosok gigi, kan ada bulu-bulu itu nak. Itu baka kalau baun bulu itu bisa jadi itu bulu babi. Sampai ke model itu orang memanfaatkan. Karena di daerah luar babi itu kanlah banyak. Ketika banyak kalau nak dimanfaatkan bagi mereka kan sayang gitu. Maka dicarilah bulu babi. Jadi gondar gigi. Hati-hati. Kulit sepatu banyak yang digunakan, minyak babi kan, minyaknya, dagingnya, gosok gigi itu sampai ke gosok gigi itu kan dimanfaatkan. Di halus model bulunya babi. Maka kita berlindung kepada Allah dari yang haram-haram.
Itu kan wala bagin. Kalau bala nawa nak tahu roh, itu kan wala bagin namanya. Kita ndak atas dasar keinginan nawa. Kan ndak doa itu lo cari dengan manyo 60 babi itu kan ndak itu. Berarti kita ndak tahu, ketidaktahuan. Kini kanlah tahu bahwa model itu disusupi gitu. Daging minyak babi karena murah. Karena semakin banyak itu murah jadinya dibandingkan minyak-minyak yang lain. Daging darah, bangkai darah daging babi dan apa saja yang disembelih bukan untuk Allah, bukan karena Allah, untuk sesajian. Maka siapa yang terpaksa, tiada keinginan dari diri dia, juga tidak ada keinginan melampaui batas, pokoknya kalau ini darurat ya cukup ini dimakannya saja, fala itsma alaih, maka tidak dosa baginya. Berarti tidak berdosa, berarti buliahnya sekedar adin, tidak melampaui batas. Innallaha, sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Allah amat sayang sama kita. Baik, di akhir kita berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, untuk orang tua kami yang sudah tiada, ampuni dosa mereka, rahmati mereka. Allahumma ja'al qabrahu raudatan min riyadil jannah, jadikan kubur mereka taman-taman surgamu ya Allah. Takdirkan kami dengan mereka nanti di surga firdausmu ya Allah. Untuk orang tua kami yang masih hidup, sehatkan mereka, panjang usia dalam kebaikan, husnul khatimah biqauli la ilaha illallah. Terus beri kami kesempatan untuk bisa berbakti kepada mereka ya Allah. Rabbana hablana minas salihin, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, di antara kami, saudara-saudara kami, keluarga kami ada yang sedang susah, mudahkan ya Allah. Butuh hajat, penuhi hajat mereka ya Allah, dunia akhirat. Jadikan mereka tambah dekat denganmu ya Allah. Di antara kami, keluarga kami, saudara kami ada yang sakit ya Allah, sembuhkan ya Allah. Jadikan sakit mereka sebagai penggugur dosa-dosa mereka. Rabbana atina min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka antas sami'ud du'a. Allahumma aghnina bihalalika an haramika waqfina bifadlika amman siwak. Ya Allah, kayakan kami dengan hal-hal yang halal ya Allah, jauhkan kami dari yang haram-haram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.